Halo sahabat dan kerabat, selamat berjumpa kembali di Amalia Podcast. Ada beberapa saran yang disampaikan kepada saya untuk podcast ini, misalnya untuk mengangkat topik yang ringan. Nah, di episode ini saya mencoba berbincang-bincang santai dengan sahabat-sahabat saya tentang bisnis rumahan perempuan. Saat ini saya sudah terhubung dengan 3 sahabat masa remaja saya saat kami bersekolah di SMP yang sama di kota Cirebon. Yang ketiganya saat ini memiliki bisnis rumahan sendiri. Ada Rose Rahadini, pemilik catering rumahan Garlic Five dan juga pengusaha Bros. Ada juga Tulus Tresna Dewi, pemilik Wi Masker dan jasa titip, serta Francisca Herlina, pemilik Moms Chick, produk olahan daging dan frozen foods. Bagaimana mereka menjalankan bisnis rumahan beserta suka duka dan aspirasi mereka tentang bisnis yang dijalani? Simak perbincangan kami berikut ini. Assalamualaikum semuanya teman-teman, apa kabar? Apa kabar Siska, Rose, dan Dewi? Aduh senangnya. Waalaikumsalam, aduh. Ini kita ada di 4 tempat yang beda ya. Ada satu di Depok, satu di Cirebon, satu di Jogja, satu di Sydney. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa ketemuan walaupun online ya selama pandemi ini ya. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dewi, gimana situasi di Jogja, Wi? Gunung Merapi ya? Apa terkontrol kondisinya? Sejauh ini sih masih aman lah. Masih aman ya? Belum kayak dulu. Oke. Ada yang masih ada, cuman masih aman. Oke. Iya, sepertinya kan juga orang-orang Jogja sudah cukup terbiasa ya melihat Merapi batuk-batuk ya. Terlalu panik juga. Iya, oke. Iya deh, semoga saja situasinya terkontrol karena apalagi kita lagi pandemi ya, kayaknya kalau ditambah pakai bencana alam, aduh rasanya berlipat-lipat gitu ya cobaannya, Wak ya, Dewi ya, semoga saja situasi lebih. Amin. Oke. Iya betul. Iya, warga Jogja memang resiliensinya tinggi sih menghadapi bencana alam ya. Oke, nah jadi gini kan kemarin ada saran nih dari beberapa teman katanya, Lia ayo dong angkat topik yang santai katanya, yang ringan. Nah saya langsung kepikir buat undang teman-teman bertiga ini, sahabat-sahabat masa remaja saya ya di SMP di Cirebon, untuk bisa ngobrol-ngobrol tentang bisnis rumahan yang dijalankan oleh teman-teman semua. Tapi walaupun katanya topiknya enteng, sebenarnya nggak enteng-enteng banget loh. Kenapa? Karena saya kumpulin data sedikit nih ya dari beberapa institusi seperti Kementerian UMKM dan IFC atau menyebutkan bahwa UMKM, usaha kecil dan menengah di Indonesia itu menyumbang kurang lebih 60% dari total produksi domestik bruto di Indonesia, dan 43%-nya nih dari UMKM tersebut sebetulnya pengusaha perempuan. Jadi sebetulnya apa yang ditekuni teman-teman nih nggak bisa dibilang kecil, remeh-temeh atau newbie tapi sebetulnya berperan besar dalam perekonomian nasional kita ya. Tapi sayangnya memang kontribusi dari pengusaha perempuan ini dalam bidang UMKM sumbangannya masih sedikit, baru 9%. Nah ini yang mungkin nanti bisa kita obrolin ya, sebetulnya apa sih kira-kira kendalanya, gimana sih supaya usaha teman-teman nih bisa stabil atau bisa lebih besar seperti itu. Tapi tentunya ngobrolnya kita santai-santai aja ya. Oke, satu lagi, UMKM atau bisnis-bisnis rumahan yang dijalankan oleh teman-teman bertiga ini adalah bisnis yang relatif tahan terhadap krisis. Jadi di krisis 98 ya, saat Indonesia sedang mengalami krisis 98 dan 2008-2009, usaha kecil dan menengah ini sangat berperan untuk mengatasi misalnya pengurangan tenaga kerja atau kesulitan ekonomi lain yang ditimbulkan oleh krisis. Jadi semangat ya ibu-ibu, mbak-mbak, sebetulnya apa yang teman-teman lakukan ini menyumbang hal yang sangat berarti gitu bagi perekonomian negara kita, nggak cuma di rumah tangga aja. Oke, sekarang pengen nanya satu-satu nih, mungkin dari yang paling atas dulu nih ya. Saya suka manggil Mimi. Francisca Herlina ya, boleh ceritain nggak Siska
bisnis apa yang ditekuni oleh Siska dan misalnya mungkin ada lebih dari satu bisnis apa saja gitu. Kemudian kapan mulainya sih Sis? Ya, Assalamualaikum. Aduh, terima kasih nih sebelumnya. Waalaikumsalam. Suaraku intinya bisnis ibu rumah tangga lah ya. Itu mulai setelah aku berhenti kerja. Oke. Dari mulai jual baju, coba jual batik, Oke. coba ikutan MLM, ikutan juga join sama temen. Oke. Jadi dari sekian banyak yang di trial bisnis-bisnis rumahan ibu-ibu itu, termasuk juga ya bikin-bikin apalah kerajinan gitu, ikut-ikutan aku. Kayaknya aku lebih cenderung kepada yang terakhir ini, makanan. Oke, Nah, oke. Sebentar, tadi agak putus jadi sedikit, mungkin, Cika. Sorry, ya. agak Oh, putus halo. sedikit. Jadi Yo. bisnisnya makanan ya, Ya, Siska bisnisnya ya. makanan. Olahan, daging olahan dan frozen foods Daging ya. olahan dan makanan, Oke. ya. Nah, aku mulai ikhlas, terus itu nggak langsung running sampai sekarang pun runningnya masih pelan-pelan. Jadi boleh dibilang setelah banyak mengikuti pelatihan, banyak ilmu yang makin banyak diketahui, malah aku berpikir aku harus mulai lagi dari nol. Oke. Jadi kayak yang Ica bilang tadi, perkembangan apalagi terutama saat COVID sekarang, ya, itu di Raspangan itu hampir setengah departemen mungkin mencoba mengangkat UMKM. Oke, betul. Jadi di kecamatanku juga aktif, jadi ada pelatihan terus secara online, training, muncul banyak kayak apa ya, semacam grup-grup yang mau mengembangkan UMKM. Aku join beberapa, mulai tahun kemarin bulan Juli lah pertengahan, di UMKM Indonesia ID, di Kementerian Koperasi ya, terus di Departemen Agama aku juga join. Jadi mereka punya komunitas yang online dari WA, G, di Telegram juga ada. Di lingkungan terdekat komunitas kelurahan, kecamatan itu jalan. Termasuk perbankan juga itu saya pikir sangat membantu sih sekarang ya. Dengan kemudahan sistem birokrasinya. Apalagi sekarang daftar perizinan UMK itu bisa online. Oke, gampang ya Cika ya, gampang. ngurus perizinannya Lewat, ya. Oke, berapa lama Cik bisa dapat izin untuk usahanya Cika ini? Pakai os.go.id itu 15 menit jadi. Wah, kita 15 dapat perizinan menit ya. UMK Oke, cepet online. banget ya Cika ya. That's it. Cepet banget. Ya, tapi basicnya kita bisa mempertanggungjawabkan lah itu nantinya gitu. Iya betul. Nggak ada langsung muncul perizinan UMK, nomor induk berusaha. Kalau izin komersial agak mesti repot sedikit sama ada satu perizinan lagi SS apa ya, aku lupa ya, dari 3 itulah, itu sudah cukup lah buat modal awal ya. Kemudian jadi intinya, kalau kita sudah punya IUMK, beberapa perbankan itu memberikan permodalan ringan dengan bunga atau jasanya tuh kecil sekali, rendah. Kalau DKI itu 7% flat selama 3 tahun. Bahkan setahu aku yang baru ini Departemen Kementerian Perekonomian itu Koperasi ya, itu yang kemarin dapat bantuan IUMK, bantuan untuk usaha yang 2,4 itu kemarin heboh itu akan bisa mengajukan bantuan dengan 0% biaya bunganya. Oke. Jadi Siska sendiri merasa sangat terbantu ya dengan banyaknya kemudahan ini ya Cika ya. Selain itu juga dari halal, pengurusan merek sertifikat dagang. ya. Baik BPOM saya lihat tuh dari MUI halal, mereka banyak bikin. Biasanya kan kalau bikin halal harus pelatihan dulu offline. Terus nggak cukup 1 hari kan, kadang ada yang 3 hari. Sekarang tuh
hanya dalam 1 hari dirangkum, kita punya sertifikat pelatihan Oke. halal. Wah, tentunya ini apa ya, progres yang sangat baik ya, Cika ya. Saya sendiri, Sangat. pernah mendengar memang bagaimana birokrasi untuk perizinan UMKM ini Iya, dipersingkat, tapi saya baru betul. dengar nih cerita dari Cika bahwa luar biasa efisien sekarang, bahkan, juga Betul. apa, menyangkut ke kemudahan permodalan ya. Jadi bukan hanya Iya. dari apa, itu cukup banyak bank dan pihak-pihak yang terkait, serta itu tadi satu yang penting juga ya untuk kita, yaitu sertifikasi untuk kehalalan produk, apalagi bisnis yang Cika tekuni adalah bisnis makanan. Nah, Ya, oke, tadi agak ketinggalan sedikit, saya agak lupa. betul, Kenapa betul. Cika memilih Selain itu, karena bisnis daging olahan ini, Cik, dan frozen food, apa pertimbangannya? pertama saya secara pribadi orang yang jadi saya orangnya pengen simple Pengen pertama simpel, gitu. ya oke. Cari kemudahan karena tadinya kan saya pekerja, ibu pekerja. Jadi terus melihat kesibukan, saya pengennya kalau nyetok makanan sekaligus gitu, masak, Oke, taruh, oke. udah sekian nanti masak lagi. Iya, iya, oke, oke. Jadi saya pikir lebih efisien. Oke. Nah, terus pemikiran yang efisien itu saya lihat produk yang paling oke untuk di frozen, disimpan nahan lama adalah lauk pauk gitu, Oke. yang bentuknya dari daging lah ya. Oke, oke. Kalau nasi kan nggak mungkin disimpan, masih nggak umum lah ya kan. Oke. Nah, kenapa saya pilih olahan daging? Karena setelah disurvei kecil-kecilan, kalau bentuknya jadi nugget, pemainnya sudah banyak. Oke, iya. Kalau bentuknya sosis juga udah banyak perusahaan besar yang bermain. Karena bukan untuk yang kayak jadi orientasi bisnisnya udah mengarah pada kalau bisa dikembangkan jadi industri, kenapa tidak? Cik, kalau jadi ingin dikembangkan jadi industri gitu ya, seperti itu ya? Ya, Oke, mudah-mudahan sih. oke. Iya. Jadi kan di sini juga kan sekarang kayak marketplace ya, platform marketplace itu Shopee, Bukalapak, fasilitas Instagram Oke, atau iya, iya. TikTok gitu ya. Oke. Jadi mereka itu seperti bahu membahu Oke. Mendorong usaha, membuat oke. bisnis tuh pelatihan yang aku ikutin ya sampai sekarang. Iya, oke, oke, oke. Iya, Terima kasih penjelasannya, menarik tinggal Cika. gimana kitanya. Oke, oke. Iya. Terutama tadi bahwa pilihan Cika untuk berbisnis daging olahan dan frozen food nih dari pengalaman pribadi ya. Kita perempuan yang sedang kepraktisan. Ini soalnya saya juga Ya, dulu mantan konsumen produknya Cika nih. Dulu inget banget pagi-pagi tinggal buka kulkas, udah ada dagingnya Cika, tinggal ditambah sayur kan, dioseng, udah beres gitu ya Cika ya. Oke, terima kasih banget sharingnya Cik. Oke, sekarang mungkin ke Rose, ini juga salah satu pemain lama, saya inget banget dari zaman mungkin udah 10 tahunan dari waktu itu. Saya ingat, saya sebelum berangkat ke New Zealand kalau nggak salah, udah suka lihat baju-bajunya Oce nih waktu itu, yang Oce waktu itu masih bisnis garment ya, baju ya, dan kemudian menekuni beberapa bisnis lain. Boleh ceritain Ce, bisnis apa saja yang sudah pernah Oce tekuni dan sekarang apa yang sedang diseriusin untuk sekarang, untuk saat ini? Oke, Lia. Aku bisnis yang udah pernah ditekuni, pertama fashion, dan memang awalnya itu karena memang suka ya, dan ada hobi juga. Dasarnya sih senang merancang dulu tuh. Oke, senang desain ya Ce ya. Oke. Tapi punya fashion terancangan sendiri, tapi sampai sekarang memang masih belum terlaksana. Sempat jalan itu, tapi nggak lama. Agak sulit mencari SDM penjahitnya. Oh, oke. Mungkin ya agak sulit mencari di itunya. Jadi awalnya saya buka butik kecil ada tempat namanya PGC di Cirebon.
pusat grosir di Cirebon. Itu produknya adalah baju muslim dengan bahan kaos. Jadi ceritanya ya, itu waktu itu di Cirebon tuh belum ada produk bahan kaos baju muslim. Oke. Atau dalam bentuk gamis gitu. Mungkin ada, tapi saya ngelihatnya kok kayaknya ada yang kurang gitu loh, kurang fashionable. Oke. Modelnya gitu-gitu aja ya cuy ya, kurang fashionable. Oke. Akhirnya, terus saya memang tipikalnya memang pengen cari yang sesuatu yang berbeda dari yang lain waktu itu. Jadi apa ya, saya pikir yang kira-kira yang belum ada di Cirebon. Jadi pengen jadi kayak semacam ceruknya gitu loh, ceruk bisnis di Cirebon. Jalanlah ke Bandung tuh. Rupanya di Bandung kan memang banyak sekali home industry. Waktu itu memang yang boomingnya baju muslim dengan bahan dasarnya tuh bahan kaos gitu. Karena adem kali ya cuy ya. Iya, cocok dengan iklim cuaca di Cirebon. Iya, yang panas banget, betul. Nah, dapatlah kita beberapa produk, beberapa brand gitu. Brand yang saya ambil adalah brand-brand yang memang masih baru dan belum ada di Cirebon saat itu. Makanya saya survei itu bukan mencari barang yang jual yang sama, tapi saya mencari barang yang tidak ada di Cirebon. Oke. Nah, berjalan kurang lebih 3 tahun ya, bagus gitu. Terus qadarullah sempat ngalamin ini kebakaran. Innalillahi. Oke. Di situ di PGC aja ya? Di PGC. Saya memang nggak kena kebakaran ya, cuma imbasnya 70% barang tidak bisa dikeluarkan. Kita memulai lagi dari nol. Nah, tapi alhamdulillah karena itu semua bisnis yang saya jalani berdasarkan hobi. Jadi waktu itu bikin bros. Iya, saya juga salah satu yang pernah pakai tuh buatannya Oce. Ini. Aku pakai brosnya, aku pakai. Tuh kan, gitu semua di sini ini konsumennya Oce nih, pelanggannya Oce. Oke, gimana terus ya? Kualitasnya oke. Itu bikin bros. Awalnya terus karena hobi bikin bros itu, jalan-jalan lah ceritanya ini santai ya, jalan-jalan ke satu mall di Cirebon. Ketemulah dengan salah satu pemilik butik. Dia tanya, "Mbak, mau tanya itu bros yang dipakai beli di mana?" Saya bilang saya bikin sendiri. Suami colek-colek. Udah tawarin aja. Padahal itu saya belum ada niat mau bikin untuk dijual. Pakai pribadi. Udah, setelah itu seneng tuh si pemilik butik itu. Akhirnya jadilah reseller sampai jadi distributor karena dia memang paling banyak mengorder. Jadi mengordernya nggak sedikit gitu, banyak. Berjalan dari itu dan alhamdulillah Brosma sampai sekarang masih jalan ya. Masih jalan. Cuma yang tadinya kita ada karyawan tuh sekitar ada 8 orang, satu persatu tumbang. Karena waktu itu yang saya rekrut itu adalah anak-anak putus sekolah, komplek di sekitaran lingkungan rumah yang nganggur, anak-anak putus sekolah. Jadi kebanyakan lulusan SMP yang nggak lanjutin lagi. Di situ seneng banget tuh di situ. Bener-bener ada challenge banget waktu ngerjain proyek bros itu. Karena saya ngajarin mereka dari nol sama sekali yang bisa sampai jago. Tapi satu persatu tumbang itu karena semuanya karyawan saya perempuan. Kalau perempuan kan betul sekali ya. Akhirnya punya anak dan ya akhirnya stop gitu. Jadi tidak bisa. Cuma dulu saya sudah bilang, kalian kerja di sini, saya kasih ilmu ini, tolong nanti jangan buang percuma. Kamu di rumah bisa buat yang sama dengan yang ibu ajarkan di sini. Minimal bisa bisa jadi
pemasukan buat kalian juga nanti gitu. Keren. Nah, karena memang anak-anak diajarin sama saya waktu itu jangan cuman meniru kerjaan ibu, kalian harus bisa berkreasi juga. Aduh, luar biasa Oce. Oke. Jadi di situ ada kepuasan sendiri coy ya, gimana bisa transfer knowledge ya ke sesama teman-teman perempuan di situ ya. Oke. Ya, ada satu kepuasan tersendiri yang sulit lah untuk dijelasin gitu. Nah, yang sekarang saya tekuni adalah sama kayak Cika di kuliner. Tapi saya lebih ke ini ya, ke catering rumahan ya. Oke. Nah, catering rumahan ini belum lama sih, semenjak masa pandemi ini aja. Adik-adik saya akhirnya anak-anaknya daring semua, jadi ibu-ibunya kan nggak pernah nganter anak sekolah tuh. Bilang, gimana nih kalau misalnya kita bikin sesuatu, karena kita kan di rumah terus ya. Betul. Di rumah terus. Terus teman-teman kalian nih banyak ibu-ibu yang mungkin tidak ada waktu untuk memasak, jadi kita bantulah mereka buat ini memenuhi kebutuhan makannya di rumah. Kita yang siapin makanannya gitu. Oh, boleh juga nih. Ya udah sampai sekarang. Oke. Jadi lo bikin catering. Oke. Sebetulnya berlima ya, aku tuh bertiga semua, tapi yang satu di Bandung, jadi yang di Cirebon aja kita usahanya. Di Bandung paling hanya satu pemasaran aja. Oke. Ya, Waduh, gitu aduh, senang banget dengar ceritanya Oce ya. Jadi hampir sama juga sama Cika sebetulnya. Jadi memilih bisnisnya itu berdasarkan hobi ya kan. Di sini kalau Oce karena suka desain, awalnya fashion, terus ngerancang bros, dan selanjutnya ini ya apa yang sekarang ditekuni. Mungkin itu tadi Oce bilang bahwa di antaranya dipengaruhi juga oleh pandemi, orang-orang mungkin juga lebih banyak ya intinya daripada pakai baju yang bagus gitu ya, karena nggak kemana-mana kan, jadi ya akhirnya kan beralih misalnya ke makanan ya cuy ya. Ini tentunya adalah sebuah strategi pengalihan bisnis yang juga membutuhkan pertimbangan ya, seperti itu. Ini belum sempet nih kalau sekarang nyobain cateringnya Oce. Insya Allah nanti kalau udah boleh pulang ya ke Indonesia, pokoknya harus pesan cateringnya Oce. Oke, nah sekarang ini juga salah satu pemain yang udah lumayan lawak juga nih dengan Tulus Rusna Dewi atau Dewi. Boleh diceritain Wi, bisnisnya sekarang apa atau apa saja yang sudah pernah ditekuni oleh Dewi? Oh iya, berhubung aku kan ibu rumah tangga pure ya, memang dulu niatnya memang nggak kerja kantoran dari awal. Terus pernah buka laundry karena niatnya waktu itu ya ingin punya kegiatan aja sih yang tapi nggak meninggalkan di rumah gitu ya, kan. Iya. Terus lama-lama laundry berkembang, alhamdulillah itu belajar benar-benar otodidak gimana caranya gini memanage gitu kan. Alhamdulillah berkembang. Terus karena memang ya seperti Ocha juga itu karyawan perempuan gitu ya. Pada keluar jadi, gitu ya. Ngambil karyawannya itu dari lulusan pondok yang udah lulus tapi belum dapat kerjaan. Gitu. Kita ambil, kita didik juga sama seperti Ocha tuh dari awal gini. Tapi kadang setelah itu mereka kuliah atau ya menikah atau apa, jadi ya kadang kita capek untuk ngulang lagi gitu. Terus karena masa pandemi juga kan, jadi nggak begitu bagus juga kan, banyak dulu kan kita kan konsumennya kan mahasiswa juga kan gitu. Terus untuk ini beralih ngisi waktu luang itu ini buka usaha just tip gitu. Iya, nah seru nih, gimana ceritain dong Wi, just tip Wi. Pelanggannya. Awalnya tuh nemenin temen kan, tahu kan ada brand gitu ya, brand tas rajut di Jogja itu yang terkenal sampai luar. Iya, betul. Itu waktu itu kan diskonnya besar, terus pertama tuh nemenin temen aja gitu, terus temen gini, kenapa kamu nggak buka just tip gitu? Siapa tahu teman-temanmu di luar tuh banyak yang pengen beli tapi kan kesulitan gitu kan. Pikir juga, iya ya, kayaknya
mereka mungkin minat tapi kesulitan untuk beli yang diskon kan, karena kan kalau yang diskon nggak seluruhnya ada di webnya gitu loh. Dan kalau kita langsung di tempat TKP tempat jualnya kan lebih enak milih-milihnya. Iya betul sekali ya. Hanya tuh cuman pengen juga sih bantu teman-teman juga yang pengen beli tapi susah gitu kan. Betul. Nah, kita share aja di status gitu kan, di Facebook, di IG gitu kan, sama teman-teman di WA gitu, status-status gitu. Alhamdulillah responnya lumayan gitu. Itu sebelum pandemi sih, sebelum ada pandemi gitu. Terus akhirnya merambah deh, ada yang mau nitip yang lain, nggak cuman brand itu, atau mau nitip makanan, atau bahkan nitip baju-baju daster di pasar di Hajok. Daster seragam grup ya. Akhirnya daripada mungkin belum sempat ke Jogja atau pengen daster khusus di Jogja atau apa, kan kita bisa bantu gitu loh. Betul, jadi pun aku seneng aja gitu, karena nggak berat juga, sambil jalan-jalan juga. Iya, gitu berasa belanjaan sendiri ya, Wi ya. Nah tuh rasanya keren banget kan, belanja di brand yang tas Raja itu sampai juta-jutaan gitu kan. Waduh. Puas ya, Wi, puas. Orang kaya baru tuh beli banyak gitu kan, sampai berdus-dus gitu. Ini salah satunya nih Mamcik juga pelanggan. Itu kok dikomporin itu aja, dikomporin gara-garanya. Oke, Dewi boleh nanya nggak? Ini kalau soal kayak pembayarannya, kalau Just Tip itu gimana? Apa harus transfer dulu atau Dewi nalangin dulu terus nanti bayar? Ya. Kebetulan kan gini, aku kan juga buka website juga di Google ya, maksudnya itu kan ada Wawa Just Tip tuh. Itu kalau biasanya yang menghubungi kan bukan orang kenal ya. Oke, iya, nah itu tadi, betul. Nah kalau bukan orang kenal kita minta di depan gitu, maksudnya karena kita kasih tahu dulu misalnya ini segini alamatnya kira-kira di mana, kita cek ongkir, ya udah gitu. Tapi kalau untuk teman-teman dekat yang yang kenal, ya istilahnya kita fleksibel aja lah gitu kan, sama-sama saya. Kadang juga ada yang separuh dulu, ada yang nyicil, ada yang ODP-nya dulu gitu. 10 kali. Ya. Tapi kan itu khusus yang teman dekat. Iya, oke. Yang selama aku enjoy dan aku percaya juga nggak masalah sih. Yang penting semua berjalan dulu aja. Oke. Nah sekarang juga lagi menekuni bisnis masker ya, Wi ya? Nah ya itu juga lucu juga sih. Jadi awal pandemi kan juga semua kan di rumah ya, kayaknya betul. Bisa kemana-mana gitu kan. Terus yang kedua itu awalnya kan masker mahal banget ya. Iya, sempat langka juga ya. Mahal dan susah dicari gitu. Ternyata kan ada katanya boleh pakai masker kain, asal berapa lapis gitu kan, 3 lapis atau gimana. Ya udah. Awalnya saya bikin itu keluarga sendiri aja, sama teman-teman deket aja sih. Terus lama-lama kok kenapa nggak dijual aja gitu. Terus aku tuh pengen juga mengeksplor material dari, maksudnya bahan Jogja kan, kayak lurik, batik gitu. Kalian memperkenalkan ini bahan-bahan Jogja nih bisa juga kok dibuat masker yang lucu gitu loh. Nggak cuman bahan katun atau apa gitu. Jadi ada khas yang bisa aku tonjolin, maskerku itu ya berbahan itu gitu, dari motif lurik gitu, lurik atau batik gitu. Tapi kalau untuk request juga ya model yang lain nggak apa-apa, cuman saya lebih fokusnya ke lurik gitu. Iya saya sempat lihat sih, aduh kayaknya jadinya khas banget ya, tradisionalnya gitu dengan kekhasan luriknya itu sendiri. Lurik itu kan lucu, maksudnya ceria. Iya, betul. Sambil ceria lah gitu. Bahkan sudah sempat ada pesanan dari corporate ya, Wi ya, waktu itu yang saya dengar ya. Ya, ada dari kantor-kantor gitu sama komunitas gitu. Jadi mereka maunya dibordir kan sesuai dengan corporate. Bahkan teman ada juga yang udah ke Jepang tapi akunya belum. Ada teman yang pesen juga gitu ya. Itu kan dari Facebook ya, dari medsos ya. Jadi alhamdulillah sih responnya bagus. Ada ini untuk masker ini ada yang bantu juga Wi, seperti pada saat lagi bisnis laundry?
Gimana? Karyawan, Ada yang apa? ada yang membantu, ada karyawannya, ha? Bantu paling ini yang di rumah aja motong-motong Oke. gitu. Karena kan masih bisa Masih terhandle bisa dan saya terhandle mau ya. Oke. mengurangi interaksi sama orang luar dulu deh. Masa pandemi gini kan, lebih Oke, baik iya betul kita sih, betul. Iya. hindari Oke. aja. Oke, heeh. Sudah pernah, ternyata luar biasa nih teman-teman saya nih, sudah berapa kali berusaha menjalankan bisnis ya. Jadi gagal satu gitu karena tidak berlanjut satu bisnis, kemudian mencoba untuk mencoba bisnis yang lain. Nah, ini saya pikir sebuah poin apa ya, resiliensi ya. Jadi nggak berhenti gitu begitu bisnisnya terganggu, tapi kemudian mencoba bisnis baru dan dengan peluang yang baru. Tapi tadi dari penjelasan Chika dan Oce itu menarik juga ya, bahwa Dewi dan Oce itu punya karyawan perempuan, tapi selalu mendapat kendala karena mereka misalnya yaitu tadi ya harus lebih mendahulukan keluarga gitu kan, sehingga nggak bisa lama gitu kerja di tempat Dewi dan Oce, dan kemudian akhirnya berakibat bisnis Dewi dan Oce juga jadi agak sulit berkembang. Tapi tadi saya sangat mengapresiasi yang dilakukan Oce ya, bahwa ya udah nggak apa-apa kalian keluar, tapi tolong ilmu yang sudah dibagi dipertahankan, bahkan mungkin dikembangkan untuk dijadikan supaya mereka bisa menjadi entrepreneur baru seperti itu ya, Cek ya. Luar biasa ini. Dewi juga mungkin seperti itu ya, karena beberapa alumni pondok mungkin mau kuliah atau melanjutkan ke hal yang lain, tapi mungkin mereka bisa udah dapet ilmunya nih, ilmu gimana menjalankan bisnis laundry dari Dewi ya. Jadi mungkin suatu saat mereka tertarik, mereka bisa punya bekal untuk itu. Nah, ini memang sesuatu hal yang ditekankan. Ada saya membaca salah satu laporan gitu ya, karena gini katanya, kalau pengusaha perempuan itu biasanya sebagian besar itu motivasinya karena butuh gitu untuk bekerja, yaitu tadi untuk menambah penghasilan keluarga gitu ya, atau untuk menambah uang saku, jadi tidak menjadi alasan utama. Nah, ini mungkin yang terlihat dari karyawan-karyawan yang membantu Rose dan Dewi gitu. Nah, akhirnya begitu tuntutan keluarga itu mengharuskan mereka berhenti bekerja gitu ya, ya sudah gitu kan, berhenti. Nah, ini yang memang sebuah tantangan ya yang dihadapi oleh para pengusaha perempuan Indonesia seperti itu. Sekarang gini nih ya, kita kan dari satu grup dari satu grup WA yang sangat ramai itu ya ngobrol-ngobrolnya nih, dan dari persahabatan sewaktu kita bersama-sama sekolah di SMP. Ada beberapa yang SMA-nya sama atau bahkan kuliahnya sama. Nah, poin saya di sini adalah bagaimana jaringan pertemanan ini juga ikut membantu bisnis teman-teman semua gitu. Dan juga mungkin dikaitkan juga dengan peran sosial media ya, karena kan ini sangat membantu untuk upaya promosi. Nah, gimana kalau menurut Chika, gimana nih Cik, peran teman-teman yang kadang berisik banget nih, berisik-berisik sayang terhadap bisnisnya Chika dan juga bisnis teman-teman yang lain? Aku kalau soal bisnis dan pertemanan itu is the best. Oke. Itu aku nothing lah without teman kalau untuk bisnis ya. Oke. Bentuk bantuan apa sih atau dukungan apa yang Chika rasakan banget dari teman-teman selama ini dalam menjalankan bisnis Cik misalnya? Yang sangat membantu adalah support for my soul ya. Oke. As person yang running the bisnisnya, itu yang sangat penting. Nggak lagi terfokus pada teman itu harus beli, bukan itu. Tapi dukungan berarti ya Cika ya. Supporting dari keluarga itu sudah pasti supporting awal, tapi teman itu bahkan memberikan support yang kadang kita tidak duga-duga. Jadi itu yang bikin kita bisa tambah wawasan, mungkin juga bisa tambah jaringan untuk running the business, bisa juga nambah ilmu sosial yang tadinya kita nggak tahu ya, dengan pertemanan. Ya alhamdulillah aku dari pertemanan itu banyak sekali bisa tahu bisnis-bisnis lain yang juga membuat kita belajar membantu gimana kita bisa running bisnis kita dari rumah gitu. Nah, itu jaringan dari teman ke teman, itu informasi yang kita dapat
buat perkembangan bisnis rumahan kita kalau kita bisa mengambil intinya itu sangat membantu. Malah ada yang menganjurkan kalau running the business dari rumahan, pertama yang harus ditawarkan adalah lingkungan sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh. Jadi kuasai dulu market lingkungan sekitar kita. Ya teman, ya tetangga, ya RT, RW. Jadi dari situ kalau sudah pakai radius penguasaan jaringan marketingnya gitu yang aku dapat ya kalau dari pelatihan. Karena COVID aja ini kita bisa running eksis di platform yang online ya. Kalau sebelumnya kan tanpa ada sistem online, kita bergaulnya di sekolahan sama teman-teman lingkungan ibu-ibu, di arisan, di lingkungan yang mungkin juga RT, RW gitu. Pelatihan-pelatihan offline, teman-temannya kan lingkungan itu. Atau mungkin kalau kita ikut seminar di mana kan suggest-nya kita harus kenal satu sama lain tuh, Nah, itu kan menambah jaringan bisnis. Nah, kalau sekarang pertemanan secara online itu juga banyak pengaruhnya. Karena dari kita bisa berteman dengan baik, supporting selain untuk soul si running the business, support untuk bisa membantu men-share informasi tentang bisnis kita tuh akan lebih mudah dan lebih terpercaya dari jaringan teman-teman kita gitu. Wah, menarik ya. Menarik sekali poinnya Cika ya, bahwa itu tadi ada perbedaan gitu ya saat sebelum dan sesudah pandemi, di mana pas lagi pandemi semuanya online, justru teman-teman yang agak jauh nih kan, yang radiusnya bukan level tetangga atau level teman arisan, justru malah bisa berperan lebih banyak gitu ya untuk promosi produk kita, selain tadi yang Cika tekankan support. Ya mungkin seperti semangat, ucapan ayo semangat terus gitu, apresiasi itu ternyata sudah sangat membesarkan hati ya Cika ya. Sangat. Sip. Kalau Oce gimana Cik soal gimana pengaruh pertemanan nih terhadap bisnis yang dijalankan Oce nih? Oh, banget ya. Sama, apalagi aku kan emang nggak sendiri ya di bisnis catering yang lagi jalanin itu, kan kita berempat tuh, adik-adik semua masing-masing punya jaringan, punya koneksi teman-teman yang berbeda gitu. Nah itu sangat membantu sekali ya. Jadi media promosi gratis dengan pertemanan itu. Jadi dengan satu orang tahu makanan kita, terus enak banget gitu, yang bisa mempromosikan dari mulut ke mulut, akhirnya bisa tahu dan akhirnya sampai punya pelanggan yang kita tuh nggak kenal sama sekali. Cuma itu ya karena berproses ya dari mulut ke mulut itu ya. Ke mulut gitu. Ini loh di sini ada ini loh gini. Sama aja seperti kita juga tahu ada informasi si A jualan apa dari mana ya, itu sangat membantu sekali itu. Oke. Kalau Wawa, Dewi gimana Wi? Suka kebiasaan nih manggilnya Wawa nih. Panggilan sayang di grup ya. Panggilan sayang gitu ya. Kalau beda lagi Ewi ya. Iya, benar banget kata teman-teman, memang untuk bisnis rumahan kayak gini pertemanan itu sangat mendukung banget, mensupport banget. Jadi ya itu awal-awal aku pun juga gitu kan, pertamanya sama teman-teman deket kan, just tip itu sama teman-teman deket, lama-lama aku ikut pelatihan juga, cuman sebentar ya, itu untuk masuk ke website Google gitu, bikinlah Wawa Just Tip gitu. Terus ya selama ini menurut aku tuh untuk ya kayak aku bikin masker, ditanya kan aku posting di Facebook itu, ada teman-teman yang nggak kenal, maksudnya orang yang nggak aku kenal sebelumnya pun tertarik kan, akhirnya menambah pertemanan gitu loh, seneng kan. Jadi di luar orang yang dari Makassar, orang yang dari Lombok yang belum pernah ketemu sama sekali, itu akhirnya berteman baik gitu, sampai sering WA, maksudnya untuk ya kadang pesen yang lain gitu, nggak cuma masker atau apa, kadang kayak rempah-rempah di Jogja kayak wedang uwu, wedang yang di sana nggak ada. Gitu. Jadi aku tuh welcome aja apa yang mereka pesen gitu, aku terima selama aku masih bisa gitu bantu mereka untuk membelikan itu gitu. Dan itu
bener-bener mensupport lah, apalagi teman-teman deket ya, cuma support banget tuh market terbesar juga kan teman-teman deket itu. Teman-teman deket tuh benar-benar support banget. Benar-benar. Oke, nah tadi Dewi udah sempat nyinggung soal Facebook sih. Nah ini tadi saya agak lupa nih menggali pertanyaan ini. Jadi kalau kemudian fungsi sosial media juga besar ya, Wi ya, dan teman-teman lain ya untuk promosi produk ini ya. Oke. Betul kan saya banyak teman-teman dari Walsan, dari wali santri luar Jawa ya. Itu jadi kan berteman di Facebook kan. Nah itu walaupun kita nggak pernah ketemu, nggak pernah apa, tapi lewat itu kan mereka kenal gitu, dan mereka percaya gitu. Jadi senang aja gitu, membantu juga. Oke. Ada Dewi punya akun sosial media khusus untuk bisnis-bisnis ini, Wi? Berarti buat masker gitu atau just tipnya? Masker ada. Oke. Masker ada. Untuk just tip kan pakainya masih website itu. Oh, oke. Oh ya tadi ya pakai website. Oke. Oke, kalau Oce gimana, Cek? Gimana peran sosmed ini untuk mempromosikan bisnis? Oh, banget ya. Terutama kalau sekarang kalau yang catering sekarang memang lebih banyak ke lokal ya. Kita produknya kan produk makanan rumahan, makanan yang bukan frozen food seperti Cika yang bisa kita. Jadi kalau untuk catering ini memang hanya untuk wilayah dalam kota Cirebon, dan kebanyakan memang pelanggannya adalah teman-teman dekat dari kita berempat gitu. Dan memang walaupun ada masih belum banyak yang tahu, dan memang kita juga membatasi produksi karena waktu dan tempat yang memang masih belum bisa membuat dalam porsi yang besar, jadi masih untuk lokal. Kalau Bros itu alhamdulillah ya, produk aku tuh dari medsos, terutama Facebook dan Instagram itu sudah pernah kirim sampai ke luar negeri juga. Aduh, alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah itu orang yang saya nggak kenal sama sekali. Tahu-tahu aja gitu. Dia order, dan alhamdulillah ya sampai sekarang masih ada beberapa yang tetap loyal. Walaupun mungkin karena sekarang sejak pandemik ini terutama ya orang lebih banyak tinggal di rumah daripada berjalan-jalan, jadi pikir mungkin pakai Bros di rumah aja ngapain gitu. buat Zoom jadi Brosnya beda-beda ya. Kayak aku. Oke. Berapa pelanggan aku juga bilang semenjak pandemi itu nggak begitu gencar untuk membuat produk baru. Belum tidak menawarkan juga ke beberapa reseller yang masih loyal. Karena satu hal yaitu karena saya pikir kayaknya orang lebih jarang jalan-jalan ya sekarang, jarang ada acara arisan atau apa gitu, jadi nggak begitu membutuhkan fashion gitu, lebih banyak di rumah. Tapi mereka suka bilang, Mbak kenapa kok nggak bikin lagi sih? Nggak apa-apa, masih bisa tetap dandan di Zoom katanya. Oh iya ya, benar juga ya. Iya. Oke, iya. Thank you, Cik. Kalau Cika gimana, Cik? Kalau aku udah pasti kayaknya. Udah pasti ya, oke. Aku satu sisi tuntutan. Kemarin itu waktu ikut pelatihan yang lumayan keren lah pokoknya. Aku bakalan suggest tuh ke itu, namanya websitenya Women We Learn. We Learn itu isinya Women We Learn ya, oke. Ya, itu bisa buat kita running bisnis, pengetahuannya lengkap di situ. Oke, termasuk sosial media itu ya, menggunakan sosmed untuk promosi. Oke. Tahu juga walaupun hanya sosial media sedikit ya. Jadi aku dipaksa untuk buat semua platform yang penting. Dari Google Map, Google Business, WhatsApp Business, Instagram, Facebook, terus marketplace yang punya rank bagus sebaiknya disuggest sama mereka untuk bisa kita punya toko online di situ. Ya itu betul-betul membantu lah ya, sangat ya buat zaman sekarang. Selain dibantu, terus kayak aplikasi-aplikasi online, semua itu sekarang mempermudah, dari mulai aplikasi keuangan, aplikasi untuk
pembuatan materi-materi yang harus dimuat di Instagram atau apa tuh sekarang semua ada semua. Dan itu sangat mudah lah. Harganya sekarang juga banyak juga yang karena mungkin udah banyak yang doing bisnis online, jadi harga variasinya tuh sudah terjangkau lah artinya. Buat UKM atau bisnis rumahan. Iya, sering lihat tuh Cika suka bikin kayak video animasi gitu ya buat promosi itunya. Jadi sekalian belajar juga Cik ya gimana bikin video-video terus grafis-grafis gitu ya. Tapi ada ilmu yang penting memang yang harus dimiliki kalau mau running bisnis online yang skalanya mau ditingkatkan gitu menurut aku ya dari ini. Kalau cuma kita memenuhi kebutuhan rumah kasarnya ya, untuk jualan sama tetangga deket aja mungkin cukup ya kasarnya gitu. Kita jualan bisnis ibu-ibu rumahan, buat jualan gorengan lah apa gitu, masakan sederhana. Tapi kalau sudah mau naik misalnya kayak ke catering gitu, catering itu cukupnya sampai mana? Kita mau menguasai market area Cirebon aja ya, kuasailah platform yang itulah sekitar wilayah kita. Tapi kalau jangkauannya sudah berpikir mau sampai nasional, itu harus dipikirkan lagi karena tetap running bisnis walaupun kita dari kecil, tapi kalau runningnya benar dengan perizinan, dengan apa, itu sampai buat mengarah ke industri yang besar itu nggak akan jadi masalah karena banyak awalnya dari bisnis kecil, dari bisnis rumahan. Dia bisa running jadi bisnis besar itu. Itu aku waktu ketemu pelatihan yang 1000 UKM terus disaring itu se-Indonesia, aku kebetulan ikut ya partisipasi di situ itu, wah itu rasanya kecil banget aku. Karena mereka tuh doing bisnis dari rumah tapi skalanya nasional. Itu banyak sekali dan mereka sekarang dipacu oleh pemerintah untuk bisa masuk skala Asia. Kayak Shopee itu tahun ini rencananya jadi e-commerce Asia di 7 negara. Bayangin, jadi persaingan UKM walaupun kayak kita ini apa kayak Cetulus itu ya, Just Tip itu atau bikin masker karya pakai craft itu bisa menjangkau Asia itu. Jadi udah bukan main-main, memang pemerintah punya program yang kalau menurut aku ya, itu sangat gila-gilaan memang untuk IKM. Bahkan Amazon tahun ini masuk ke Indonesia. Dia punya official representatif. Kemarin aku ikut pelatihan dia gratisnya itu, globalnya. Isinya orang-orang Amazon. Belum lagi jadi Amazon juga mendukung produk-produk UKM Indonesia ya untuk pemasarannya sekarang, nanti ya. Dia menghit UKM Asia. Gitu. Wah, itu keren banget deh pokoknya sekarang. Jadi kayak Cetulus, Rasa open minded pokoknya inilah kita berusaha punya target yang lebih besar lah. Waduh, Cika keren. Hebat banget udah cocok jadi duta UKM Indonesia. Kebanyakan pelatihan kayaknya gue. Iya, terima kasih banget ini ya suntikan semangatnya Cika ya. Tapi mungkin memang beberapa dari kita punya kondisi yang berbeda kali ya dan mungkin betul. Gitu apakah ingin skalanya dibesarkan sampai mana gitu kan atau mungkin ada kondisi tertentu yang kita milih ya sudah gitu kan mungkin di scope ini aja gitu dan tapi apapun pilihannya menurut saya bagaimana teman-teman ini sudah berani untuk mulai sebuah bisnis karena saya aja belum pernah nih ya, saya selalu amazed sama teman-teman semua yang udah bisa punya bisnis dan mudah-mudahan jadi motivasi saya untuk someday saya bisa mulai bisnis juga ya jadi entrepreneur hebat seperti teman-teman semua ini yang terakhir banget buat nutup bincang-bincang kita. Mungkin ada ini nggak sih kayak aspirasi dari teman-teman ya, maksudnya apakah ingin bisnisnya itu berkembang gitu ya atau apa yang dibutuhkan gitu, apakah itu tadi kalau Cika kan misalnya rajin banget ikut pelatihan ya untuk ada aspirasi lain, keinginan lain gitu untuk bisnisnya atau misalnya ya hal-hal lain yang diharapkan dari pemerintah dari atau pihak-pihak lain, gimana nih kalau buat Dewi gimana Wi? Kalau menurut aku sih mungkin ke depan pengennya sih kan
masker itu kan nggak, maksudnya ya, memang booming saat pandemi ya. Tapi nggak iya. Apa yang bisa, mungkin ya jangkauannya lebih luas itu, kata Cika itu udah bener sih. Apalagi didukung dengan banyak ini ya, fasilitas-fasilitas aplikasi yang membuat kita lebih bisa keluar lah. Pengennya seperti itu sih. Jadi lebih mengeksplor kita juga untuk lebih berani menghasilkan sesuatu lah. Iya. Bagus. Thank you banget, Wi. Apalagi tadi Dewi punya kekhasan tuh bikin maskernya motif lurik ya. Mungkin bisa nanti dengan produk-produk lain kalau masker demand-nya sudah tidak sebesar sekarang, misalnya kayak gitu, Wi ya. Kalau Oce gimana, Ce? Ke depan nih mau mengembangkan bisnis cateringnya atau gimana? Ya, untuk bisnis catering ini sih karena memang masih baru ceprot banget ya. Baru berjalan semenjak masa pandemi ini. Dan memang awalnya itu memang karena kita berempat di rumah saja, tapi kok kayaknya nggak enak kalau begini-begini aja gitu. Ini perempuan nih walaupun di rumah tetap harus bisa menghasilkan gitu. Betul, Cik. Itu aja. Nah, terus sekarang memang lagi sedang mau dibuat untuk masuk ke GoFood. Iya. Masuk melalui GoFood. Karena itu tadi Cika, karena kita catering, kalau catering rumahan kan memang skupnya memang lebih ke lokal ya. Maka itu GoFood kayaknya yang paling cocok ya untuk kita bisa mengembangkan lagi. Yang mudah-mudahan sih kedepannya kita bisa punya dapur khusus sendiri. Dapur yang ada di rumah saja. Jadi sangat terbatas sekali ya untuk memproduksi apa-apa dengan peralatan yang seadanya. Mungkin ini kali ya, satu yang saya lihat dari Oce kan Oce passionate banget sama healthy lifestyle gitu. Kalau nanti mungkin cateringnya Oce bisa dengan nilai tambah gitu ya, produknya segar, organik, wah itu mungkin bisa bisa menjangkau pasar yang lebih luas, atau justru kan ada beberapa orang yang memang sangat ingin supaya apa yang mereka makan itu sehat gitu ya, Cuy ya. Luar biasa banget nih. Dan kita yang minta misalnya kayak, Mam bisa nggak sih kalau misalnya bikin opor misalnya, opornya saya minta jangan pakai santan. Iya. Yang bukan bahan santan gitu. Saya pikir supaya lebih sehat ya. Ada juga gitu, ada kepikiran ke sana juga, tapi untuk saat ini karena memang masih umum ya, jadi belum arah sana. Mungkin nanti akan ada divisi khusus gitu, menu makanan yang menu makanan sehat gitu ya. Sudah sehat sebetulnya, tapi kan ada beberapa yang memang lebih strict ya soal ya misalnya pengen yang organik lah, atau benar-benar itu tadi ya, ganti santan dengan bahan lain dan lain-lain. Sukses ya Ce ya, mudah-mudahan bisa mencapai antara passionnya Oce gitu kan di healthy lifestyle dengan bisnis yang ditekunin. Nah ini sih Duta UMKM Indonesia nih, gimana nih Wi? Momsiknya bisa buat diekspor, gimana nih? Terus terang saja, aku kepikiran ya, itu karena mamsik itu makanan olahan yang bisa dimasukkan ke dalam kaleng. Iya. Kayak empal gentong Cirebon itu sekarang sudah ada kalengan. Benar udah ada kalengan. Iya. Jadi kayak gudeg gitu ya, kayak gudeg Jogja. Gudeg Bucitro ya, gudeg Jogja, empal gentong, rendang. Jadi bukan hanya kemasan saset, tapi it's already kaleng. Bahkan untuk kebutuhan militer itu mereka pakainya makanan kaleng, Iya, betul. Langsung kan ke perusahaan industri. Aku tuh kalau ngomongin skup besar ya ngincernya ke sana. Jadi dan lifestyle-nya itu mungkin untuk kembali ke pasar normal itu persentasenya kecil, karena orang akan semakin terbiasa masuk market online. Gitu. Jadi fasilitas bisnis online tuh nggak akan berhenti walaupun setelah COVID. Itu bukan aku yang bilang ya. Itu pakar-pakar dan para pengusaha yang ngomong itu.
Bahkan kemarin aku ikut pelatihan Andi F. Noya aja juga bilang seperti itu, karena market online itu akan terus berjalan. Jadi kalau aku ditanya aku mau sampai mana, kalau bisa sampai titik teratas, kenapa enggak gitu? Karena fokusnya produk aku bisa sampai sana. Kalau jangkauannya aku taruh targetnya di tengah misalnya, sampai Indonesia aja gitu. Kayaknya aku akan berpikir sampai segitu aja, nggak akan punya step untuk apa sih yang harus dilakukan supaya bisa produkku go internasional. Jadi perlu untuk selalu memikirkan progres dan visi ke depan ya Cika ya. Apalagi memang karena produk Cika memang mendorong untuk ke situ ya. Bagaimana apakah karena tahan lama ya, frozen foods atau kemudian daging olahan yang bisa dikemas di kemasan-kemasan modern termasuk kaleng itu tadi ya. Wah nggak sabar nih mau lihat produk Bamschick di yang kalengan di seperti. Insyaallah ya Cika ya, semangat ya. Kalau nyampe Indonesia gua kirim. Nyampe Australia kirim ya. Kalau nyampe Australia kayaknya nggak berani ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak teman-teman, sahabat-sahabat semua atas waktunya, atas berbaginya. Saya luar biasa nih, saya yang host ini kayak ngerasa waduh tercerahkan banget dan semangat banget dengar cerita teman-teman semua. Semangat ya untuk menjalankan bisnis teman-teman semua. Pasti akan banyak kendala, pasti akan banyak dinamikanya, tapi melihat kesungguhan teman-teman yang sudah memulai bisnis ini dari bertahun-tahun yang lalu, saya yakin insya Allah teman-teman tetap semangat ya menjalankan bisnis ini walaupun sedang dalam masa pandemi ya. Bahkan bisa melihat masa pandemi ini sebetulnya sebagai sebuah peluang bagi bisnis yang baru ya, atau inovasi-inovasi lain. Salam buat seluruh buat keluarga di rumah ya. Terutama buat Dewi ini di Jogja, Merapi lagi batuk-batuk, semoga semua aman ya Dewi ya, juga yang di Depok, Cika dan Oce yang lagi di tanah kelahiran kita di homelandnya kita nih, hometown kita di Cirebon ya, semoga selalu sehat dan ya dalam kondisi baik-baik semua bersama keluarga. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi perbincangan saya dengan Rose, Dewi, dan Siska, 3 sahabat perempuan saya yang menjadi pemilik bisnis rumahan. Simak terus Amalia Podcast dan subscribe untuk mendapatkan episode baru dan menarik lainnya. Salam sehat, tetap semangat.